Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa juga, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di pagi hari. Oh ya, pagi ini aku juga udah selesai mandi, terus lanjut di sini aku tuh mau potong-potongin kol dulu untuk isiannya tahu isi. Dan kalau nggak salah ini videonya aku tag di hari Selasa pagi, sebenarnya nggak tanggal merah, cuman adik aku tuh libur ya bun. Jadi yang bungkusin lombok kacang itu adik aku. Nah, di sini aku tuh mau bikin tahu isi. Dan untuk tahu isi, isiannya aku seperti biasa ya bun, cuman pakai kol sama bihun. Nah, kalau untuk sekarang-sekarang ini untuk isiannya tahu isi udah nggak diganti-ganti lagi ya. Lebih enakan buatnya pakai kol sama bihun aja. Soalnya kalau dibuat pakai pentol atau bakso sama sosis itu ribet ya bun, karena harus buat bumbunya lagi. Dan ini aja kalau aku udah pulang mamaku tuh stop ya bun untuk jualan tahu isi, karena mamaku tuh nggak mampu untuk kerjain semuanya gitu ya bun. Apalagi mamaku tuh nanti kerjainnya sendiri. Nah, jualan tahu isi ini tuh karena pas ada aku aja gitu. Terus lanjut di sini aku tuh mau rendam dulu untuk bihunnya. Di sini aku tuh pakai 3 keping dan untuk kolnya tadi aku pakai 1 buah yang ukuran kecil. Nah, untuk bihunnya di sini aku mau rendam dulu ya, Bun. Ini aku rendamnya pakai air biasa aja. Terus lanjut aku tuh mau buat dulu untuk bumbu tumisannya nanti ya. Seperti biasa ya, Bun. Aku cuma pakai bawang merah serta bawang putih. Tapi di sini untuk bawang putihnya aku pakainya agak banyakan ya bun ketimbang bawang merah. Nah, kalau di pagi hari emang aktivitas aku tuh lumayan padat ya bun, banyak yang aku kerjain. Terus aku juga ngejar-ngejar gitu ya sama waktu. Dan kalau pagi-pagi kayak gini aku tuh kalau mau buat konten pasti mandi dulu ya bun, jadi harus bangun lebih awal, terus bungkusin lombok kacang. Dan pokoknya kalau udah selesai bungkusin lombok kacang itu kayak udah lega gitu ya bun untuk hati aku, jadi aku lebih leluasa aja gitu ya bun untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ya soalnya kalau aku mau buat konten terus aku belum mandi itu pasti ribet banget ya bun. Sementara pekerjaan aku tuh selesai tepat waktu, dan waktu yang aku tentuin itu juga udah waktunya aku harus buka lapak. Jadi kalau harus nunggu aku mandi lagi ya pasti lambat gitu ya bun untuk buka lapaknya. Makanya aku tuh meskipun berkegiatan berkeringat lagi, aku tuh tetap mandi pagi ya bun. Soalnya kalau mau mandi siang dengan pekerjaan aku yang sebanyak ini dan waktunya yang singkat-singkat, itu pasti nggak keburu gitu. Soalnya kenapa harus buka lapaknya itu lebih awal, karena nanti takutnya pembeli-pembeli itu pada beli di tempat lain gitu ya, nanti pikiran mereka itu oh di tempat aku tuh nggak jualan gitu, karena waktu buka lapaknya kan mereka udah tahu. Terus kalau lambat pasti pikiran mereka itu lapak aku tuh tutup gitu ya, nggak jualan. Ya pokoknya kalau di sini aku tuh banyak banget belajar tentang jualan gitu ya bun, gimana mengatur waktu juga. Terus pokoknya memanfaatkan waktu sih lebih utamanya, karena kalau di rumah ya paling aku cuman makan tidur aja, beberes sama masak. Dan selebihnya ya pekerjaan aku cuman baring-baring aja gitu ya bun, sambil nunggu suami aku tuh pulang kerja. Tapi kalau di sini alhamdulillahnya aku tuh sambil belajar juga, soalnya kemarin-kemarin kan aku masaknya itu masih kayak ada yang kurang-kurang gitu ya bun untuk rasanya. Jadi di sini aku tuh belajar juga bagaimana caranya masak itu utamain rasa gitu. Oke, lanjut aja ya bun. Tadi aku tuh udah goreng cabe untuk buat sambal tumisnya. Dan kalau untuk sambal tumisnya ya paling cuman pakai cabe sama bawang merah bawang putih aja ya bun. Terus aku goreng sebentar sampai layu. Nah, di sela-sela aku melakukan aktivitas masak, di sini aku juga mau mau keringin pakaian, karena pakaian aku ini udah habis aku pakaikan pewangi ya bun. Ini pakaiannya juga udah aku cuci dari semalam. Cuman kalau malam itu aku nggak ada waktu buat jemur di atas gitu ya, soalnya gelap banget ya bun, dan aku tuh takut. Jadi untuk pakaiannya itu nanti aku jemur di keesokan paginya. Oke, lanjut lagi. Untuk pakaiannya tadi udah selesai ya bun, cuman belum sempat aku jemur. Nanti aku jemur itu pas aku udah mau pergi ke lapak gitu ya, mau buka lapak, baru aku sempetin aja buat jemur pakaiannya. Nah, di sini aku juga lanjut aja mau masak isian tahu isi. Untuk bawang merah bawang putihnya tadi udah aku tumis sebentar, terus aku masukin kol yang udah aku cuci bersih, dan aku masukin juga untuk lada.
Dan menurut aku kalau buat tahu isi itu lebih enak kalau ladanya itu agak banyakan. Tapi di sini kan aku pakai lada bubuk, jadi ya aku bisa pakai 1 atau 2 bungkus untuk yang lada instan. Tapi kalau untuk yang biji-biji gitu ya bun, ya disesuaikan aja, soalnya itu berasa banget gitu ya untuk rasa pedasnya. Nah ini juga untuk tomat yang udah matang, jadi aku simpan aja dulu di situ. Soalnya di sini aku mau buat dulu untuk cabenya. Tapi sebelumnya di sini aku mau ambil ebi dulu. Ini ebi atau rebon gitu ya bun. Aku ambil 1 genggam setengah. Terus nanti bakal aku rendam gitu ya pakai air biasa. Tapi pagi ini air di galon itu habis ya bun, jadi aku ambil air di keran terus aku panasin. Nah untuk airnya itu bisa aku pakai beberapa kali juga. Nah ini untuk cabai sama bawang yang udah aku goreng, ini aku mau tambahin garam dulu biar lebih lebih enak gitu ya pas aku nguleknya, dan lebih cepat halus juga. Dan untuk rebon yang udah aku rendam, ini langsung aja aku masukin terus aku ulek sampai benar-benar halus, tapi yang gak halus-halus banget ya bun ya, pokoknya sekedar halus aja gitu. Nah ini juga salah satu sambal yang jadi favorit banget gitu ya bun di tempat jual. Mereka itu suka banget sama sambal tumis ini, tapi mamaku tuh nggak bisa buat banyak ya bun untuk sambal tumisnya, karena untuk harga tomat di sini kan mahal banget gitu ya bun. Jarang banget dapat tomat dengan harga yang murah. Jadi mamaku ya sesuaiin aja ya, makanya ditambahin dengan lombok kacang. Tapi sebenarnya kalau di Sulawesi atau di Palu sih terutamanya itu jarang atau nggak pernah ya bun untuk pisang goreng dimakan dengan cocolan sambal kacang ya, karena kalau di tempat aku pisang goreng itu dicocol dengan sambal yang super pedas atau sambal terasi. Jarang kalau pisang goreng itu dicocol dengan yang sambal yang manis-manis gitu. Ya setiap daerah pasti beda-beda ya bun untuk makanannya, terus apa-apanya itu semua pasti beda gitu, terutama untuk selera itu beda-beda. Dan karena aku udah terbiasa kalau makan pisang goreng itu cocolannya sambal pedas atau tidak sambal terasi, jadi selama aku di sini aku tuh nggak pernah cobain ya bun pisang goreng dicocol dengan sambal kacang. Jadi kalau aku mau makan pisang goreng ya makan biasa aja gitu ya bun, nggak pernah pakai sambal kacangnya. Nah selesai aku ulek semua tadi, terus langsung aja aku masukin ke dalam tomat yang udah matang ini ya bun. Jadi tomatnya itu di blender aja terus dimasak gitu. Nah ini aku juga mau masukin untuk garam sama ajinomoto dan gula. Dan kalian jangan salah fokus kalau aku masukinnya itu super banyak, karena kalau aku pakainya cuma satu sendok itu pasti nggak berasa banget ya bun, bener-bener hambar gitu untuk rasanya. Jadi ini emang sengaja gitu dibanyakin semua apa-apanya. Terus untuk selombok tumis ini emang pada dasarnya itu dominan ke manis juga ya bun, manis-manis gurih gitu. Dan alhamdulillah untuk prepare jualan ini tuh udah selesai. Sebenarnya belum selesai, masih ada satu kegiatan lagi. Aku tuh mau buat tepung untuk baluran pisang goreng, cuman karena ribet dan terlalu rempong juga, jadi akhirnya aku nggak masukin ke video ya bun. Nah ini aku lanjut aja, aku tuh mau masak nasi. Aku masak nasinya itu pasti 1 hari sekali, itu dengan takaran 3 gelas yang hijau tadi ya bun. Nah untuk berasnya di sini aku cuci bersih sampai 3 kali. Nah untuk kegiatan aku selanjutnya ini tuh bakal masak gitu ya bun, cuman gak aku masukin aja ke video ini karena durasinya juga udah hampir 9 menit. Jadi mungkin video masak-masak itu bakal aku pisahin gitu. Dan mohon maaf banget ya bun kalau aku tuh ada sedikit keterlambatan untuk berkunjung ke tempat teman-teman semua ya. Semoga kalian maklumi aja, soalnya di tempat aku tuh susah banget jaringannya karena aku cuman pakai jaringan VPN atau tidak jaringan luar negeri. Dan semoga juga kalian ya paham-paham aja ya dengan cara ngomong aku dan dubbing aku yang belibet-belibet ini. Aku nggak tahu ya bun, udah beberapa hari ini aku dubbing, untuk cara ngomongnya itu pasti belibet gitu. Ya pokoknya kalian maklumi aja ya bun. Terus lanjut di sini aku tuh langsung aja mau masak nasinya di Magicom. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.